Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmat-Nya yang sangat banyak kepada kita. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan hidup, dan banyak lagi nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Syukur alhamdulillah kita ditolong oleh Allah sehingga kita ini bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah itu. Antara lain kita manfaatkan nikmat itu untuk hadir ke Masjid Al-Muhajirin ini, untuk ikut sholat berjamaah, untuk mendengarkan kajian-kajian yang diadakan di Masjid Al-Muhajirin, dan untuk menghadiri musyawarah-musyawarah yang diadakan di Masjid Al-Muhajirin, serta menjadi panitia kurban, panitia Idul Fitri, dan lain sebagainya. Semoga Allah terus menolong kita sehingga kita menjadi hambanya yang istiqomah taat kepadanya hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, seorang dosen dari Universitas Yokohama, Jepang, yaitu Dr. Masaru Emoto, itu melakukan penelitian terhadap air. Dilakukan beberapa percobaan, lalu difoto dengan menggunakan alat yang sangat canggih gitu. Jika ke dalam air itu didoakan sesuai dengan agama Shinto. Agama Shinto itu agamanya orang Jepang ya. Ternyata molekul air itu membentuk kristal segi 6 yang bagus ya, yang indah. Lalu jika diucapkan arigato ya, kepada air itu, pada air, misalnya air dalam gelas atau apa itu, diucapkan arigato. Arigato itu bahasa Jepang artinya terima kasih. Maka terbentuk kristal yang indah. Jika ditunjukkan kata setan itu ya, tulisan setan itu, ditunjukkan saja ke air, ternyata membentuk kristal yang buruk. Lalu jika diputarkan musik simfoni Mozart, lagu-lagu yang indah gitu, maka membentuk kristal yang berbentuk bunga ya. Jika diputarkan musik heavy metal, ternyata kristalnya hancur. Kristalnya hancur. Jika dibacakan doa secara Islam, ternyata kristal itu berbentuk segi 6 dengan 5 cabang daun berkilauan. Kalau didoakan oleh 500 orang berkonsentrasi di depan air itu, maka kristal air mengembang bercabang-cabang dengan indah. Atas hasil penelitiannya ini, Dr. Masaru Emoto tadi diundang ke markas besar PBB di New York. Itu terjadi pada bulan Maret tahun 2005 ya, berarti 17 tahun yang lalu. Untuk apa? Untuk mempresentasikan hasil dari penelitian dari Dr. Masaru ini.
Ternyata menurut beliau ini yang dipresentasikan di markas besar PBB itu, bahwa air itu bisa mendengarkan kata-kata. Air itu bisa mendengarkan kata-kata, lalu bisa membaca tulisan. Terbukti tadi itu, kalau diperlihatkan kata setan, maka apa, terbentuk kristal yang buruk. Seolah-olah air itu takut gitu. Takut, padahal hanya melihat kata setan gitu aja. Lalu air ternyata bisa mengerti pesan dari seseorang. Lalu di dalam bukunya yang berjudul The Hidden Mystics in Water, Dr. Masaru Emoto ini menguraikan bahwa air mempunyai sifat yang mampu merekam pesan, seperti halnya CD ya, compact disc misalnya, atau flash disk misalnya, atau penyimpan yang lain yang modern sekarang ini. Lalu lanjutan isi buku itu, semakin kuat konsentrasi pemberi pesan, semakin dalam juga pesan yang tercetak di dalam air. Semakin jelas pesan yang tercetak di dalam air. Dan air juga bisa mentransfer pesan ke molekul air yang lain. Bisa mentransfer pesan ya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kalau kita pikirkan temuan dari dokter dari Jepang ini, dapat kita pahami bahwa kalau kita memegang segelas air, lalu kita doakan secara Islam, misalnya kita bacakan dengan surat Al-Fatihah misalnya, maka air yang diminumkan kepada orang yang sakit itu bisa menyembuhkan orang sakit. Dulu hal ini pernah dilakukan oleh para sahabat ya. Ada orang sakit, sahabat tidak tahu caranya mengobatinya, menyembuhkannya, maka sahabat itu membacakan Al-Fatihah ke dalam air ya. Lalu ternyata apa? Orang yang sakit itu bisa sembuh. Dengan keyakinan penuh, yang sakit itu bisa sembuh. Setelah disampaikan kepada Nabi tersenyum. Itu artinya apa? Nabi membolehkan kita mengobati orang sakit dengan cara seperti itu. Yang penting apa? Yang penting kita jangan syirik ya, jangan syirik. Kita berdoa kepada Allah bukan karena airnya itu, tapi karena doa kita melalui media air, lalu airnya diminum oleh si sakit, jadi yang menyembuhkan tetap Allah. Keyakinan kita yang menyembuhkan tetap Allah. Tapi cara seperti itu diperbolehkan oleh Nabi. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, sekarang ini insya Allah 1 bulan lagi, 1 minggu lagi, itu kita akan menyembelih hewan kurban. Kita akan menyembelih hewan kurban. Lalu adakah kaitan antara hasil dari penelitian dari Dr. Masaru tadi dengan kegiatan kurban yang kita lakukan? Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kalau kita perhatikan daging-daging kurban dan darah-darah kurban itu banyak mengandung air, banyak mengandung air, kira-kira 82% ya. 82% itu mengandung air. Itu hewan kurban, unta, sapi, kambing gitu ya. Coba kita perhatikan pernyataan Allah di Quran surat ke-22, surat Al-Hajj ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Artinya, dan binatang-binatang kurban itu telah kami jadikan, kami di sini Allah ya, kami di sini Allah telah kami jadikan untuk kamu sebagian dari upacara agamanya Allah. Jadi Allah yang menyatakan bahwa kita menyembelih korban itu merupakan bagian dari apa? Dari upacara agamanya Allah. Jadi kalau kita menyembelih hewan korban,
diniatkan karena Allah, berkorban karena Allah, maka bernilai ibadah. Yaitu apa? Menghidup-hidupkan upacara agamanya Allah. Tapi di saat berniatnya lain bisa syirik ya, bisa syirik. Kalau kita nyembelih hewan sapi misalnya, lalu kepalanya dilarungkan ke laut agar tidak sial dan sebagainya, itu berarti syirik ya. Itu langsung syirik. Tapi kalau kita niatkan karena Allah untuk berkorban, maka itu berarti apa? Kita menghidup-hidupkan upacaranya agamanya Allah. Nanti bisa dibuka lagi di Quran surat 22, surat Al-Hajj ayat ke-36. Lalu lanjutan artinya, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Nah, ini Allah yang menyatakan, dengan berkurban itu ternyata apa? Kita memperoleh kebaikan yang banyak ya, kebaikan yang banyak. Lalu coba kita lihat lagi di Quran surat 22 juga, surat Al-Hajj ayat ke-37. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin taqwa minkum. Daging-daging kurban itu dan darahnya sekali-kali tidak sampai kepada Allah. Jadi kalau kita nyembelih kurban sapi misalnya, dagingnya, darahnya itu enggak sampai kepada Allah. Darahnya ke tanah, gitu, jatuh ke tanah, mengalir. Dagingnya kita makan, tidak sampai kepada Allah. Tidak sampai. Kalau orang-orang yang kuno itu menganggapnya apa? Kalau persembahan kurban seperti itu dimakan oleh dewa. Gitu. Tapi Allah sendiri menyatakan dagingnya tidak sampai kepada Allah. Kita makan ya dagingnya. Terus apa yang sampai kepada Allah? Nah ini lanjutan ayatnya. Tetapi ketakwaanmu lah yang sampai. Jadi kalau kita berkorban karena kita bertakwa kepada Allah, takwa kita itu yang sampai kepada Allah. Lalu apa kaitannya dengan tadi itu, ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah? Bahwa ibadah kurban itu umumnya banyak diantara orang yang belum paham menganggap ibadah kurban itu adalah ibadah sunnah yang sambilan ya. Yang sambilan aja gitu. Karena sambilan maka apa? Kalau punya uang ya dilaksanakan. Bahkan ada orang yang punya uang tidak melaksanakan karena apa? Tahun lalu sudah gitu. 2 tahun lalu sudah gitu. Bukan dianggap sebagai sesuatu kebutuhan gitu. Kalau tidak punya uang ya tidak usah ngoyo. Tapi ternyata banyak riset yang dilakukan oleh orang itu, orang yang berkurban itu rata-rata apa? Bisa merubah nasib orang itu menjadi lebih baik, Kita yang dirahmati oleh Allah, coba kita ingat lagi tadi pernyataan Allah di depan, menyembelih ternak kurban itu adalah sebagian dari upacara agamanya Allah. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau tidak diniatkan untuk Allah bisa menjadi syirik. Banyak orang melakukan itu. Mau menyembelih hewan kurban karena mau membangun rumah misalnya. Niatnya lain sudah. Yang padanya menurut Allah ada kebaikan yang banyak. Apa saja kebaikannya? Yang nampak terlihat di mata kita adalah apa? Dagingnya bisa dimakan. Dimakan oleh siapa? Sepertiga oleh yang berkurban, gitu. Sepertiga boleh dimakan oleh fakir miskin. Sepertiga lagi boleh dimakan oleh kerabat. Makanya daging kurban itu mendatangkan keuntungan. Adanya kurban itu mendatangkan keuntungan. Untuk siapa? Untuk peternak. Untuk peternak besar ini. Besar keuntungannya. Yang dibelanjakan masjid sini aja setiap tahun itu minimal 200 juta ya. Untuk membeli apa? Untuk membeli sapi kurban 200 juta. Itu keuntungannya kalau misalnya 5% aja sudah 10 juta ya. Kalau 5%.
Jadi ada keuntungan untuk peternak, untuk penjualnya, kan ada peternak, ada penjual. Untuk jagal, gitu, adanya kurban, jagal itu dapat uang, 1 ekor 500.000, 600.000 gitu ya, dan lain sebagainya. Penjual kresek, gitu, dan lain sekali banyak lagi. Penjual tusuk sate, gitu, banyak sekali yang ditimbul, kebaikan-kebaikan yang timbul dari perintah untuk berkorban. Kebaikan lainnya, kalau kita kaitkan dengan penelitian dari siapa itu, dari Dr. Masaru tadi, bahwa ternyata air-air yang ada di daging kurban dan darah-darah kurban itu mampu menangkap pesan dari para pekurban, gitu. Makanya oleh Nabi, orang yang berkorban itu disuruh melihat, disuruh menyaksikan ketika hewannya disembelih. Bahkan kalau Nabi menyaksikan, sampaikan pesannya dan keinginannya. Ternyata menurut siapa? Menurut Dr. Masaru tadi, air itu mampu menangkap pesan, gitu. Mampu menangkap pesan. Dan kita berkorban itu karena takwa kita, disuruh oleh Allah. Takwa mula yang sampai kepada Allah, bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi ketakwaan kita. Maka semakin kita bertakwa, korban kita pasti semakin banyak. Semakin kita bertakwa, korban kita semakin bagus. Ya, pasti seperti itu. Pasti seperti itu. Semakin kita bertakwa kepada Allah, kita semakin tidak medit pasti. Karena apa? Karena ketakwaan kita itulah kita pesankan lewat air-air yang ada di daging kurban dan darah kurban, bahwa kita itu bertakwa kepada Allah. Dan kalau kita bertakwa kepada Allah, maka kita berhak atas janjinya Allah di Quran surat 65 ayat kedua bagian akhir dan ayat ketiga bagian awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, takwanya dibuktikan oleh dengan kurban yang baik, maka Allah akan memberi jalan keluar, gitu. Jadi ini janjinya Allah, ya, janjinya Allah. Allah tidak pernah ingkar janji. Allah nggak pernah ingkar janji. Tinggal kita mengalirnya kemana? Ke bumi, ke bumi. Dari ke bumi itu pesan Pesan kita kepada bumi, ini loh korban saya, gitu ya. Dan nanti saya akan menyusul, akan masuk ke dalam bumi, gitu. Maka kita bisa minta kepada Allah, ya Allah, semoga bumi ini tidak mau memakan daging-daging saya, gitu ya, tulang-tulang saya, gitu. Sehingga kita itu bisa matinya utuh, gitu ya. Kita matinya utuh, tidak hancur, gitu. Apakah ada orang yang matinya utuh? Banyak, itu banyak. Kalau kita baca buku perang Afghanistan, ya, maka di situ banyak tentara-tentara Afghanistan itu dipindah makamnya, ternyata ternyata dagingnya masih utuh, gitu. Masih utuh. Dan kita sering baca di medsos dan sebagainya bahwa orang yang sudah meninggal berapa lama dipindah makamnya, ternyata masih utuh, padahal logikanya dia pasti hancur. Kenapa kok hancur? Karena jantungnya sudah mati, lalu tidak bisa memompa darah, sehingga daging kita jadi busuk, gitu. Karena busuk lama-lama hancur, gitu. Lama-lama hancur. Apalagi nanti daging kita dimakan oleh set tanah, oleh kalajengking, gitu. Hati-hati yang gemuk, gitu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang gemuk, jadi prasmanannya cacing tanah nanti. Enakan kurus berarti. Gitu. Jadi tapi insya Allah kalau kita berkurban terus-menerus, kurban yang bagus setiap tahun kita saksikan ketika disembelih,
Kita minta kepada Allah, ya Allah, semoga jasad saya tidak dimakan oleh zat-zat tanah, oleh cacing-cacing tanah, oleh kalajengking yang ada di tanah, oleh bakteri-bakteri yang ada di tanah, sehingga apa? Badan kita itu utuh gitu. Kalau badan kita utuh itu suatu pertanda bahwa kita ini akan selamat nanti di apa? Di padang mahsyar. Kita akan selamat dari apa? Siksa api neraka. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, maka mari kita berusaha untuk berkorban dengan sebaik-baiknya ya, dengan sebaik-baiknya. Minimal kita korbannya seperti yang sudah ditetapkan di masjid ini, yaitu sebesar 3.250.000 seperti tahun lalu, tidak ada kenaikan ya. Insya Allah sapinya juga memenuhi syarat dan cukup besar, insya Allah seperti itu. 3.250.000 untuk satu pekorban. Syukur-syukur kalau dua, satu di sini, satu di sana, atau dua-duanya di sini, atau tiga, atau satu sapi, ya. Sesuai kemampuan kita, sesuai keikhlasan kita. Jangan sampai kita apa? Kita berkorban seadanya ya, seadanya. Kecil, belum memenuhi syarat misalnya. Jangan-jangan korban kita ditolak, seperti korbannya Qabil ya. Korbannya Qabil kan ditolak. Karena apa? Karena diambilkan dari hasil pertanian yang jelek. Menunjukkan apa? Qabil tidak bertakwa. Qabil medit. Ya. Tapi korbannya Habil itu diterima karena diambilkan dari apa? Hasil ternak yang bagus. Gitu. Hasil ternak yang bagus. Dan jangan sampai seperti yang disampaikan Allah di Quran surat kedua ayat 267 bagian tengah. Saya baca artinya ini. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk ya. Untuk kurban itu kita enggak boleh. Untuk berzakat, bersedekah itu kita enggak boleh mengambil yang buruk-buruk ya. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menginfakkan daripadanya, lalu kamu korbankan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Ya. Kita sendiri enggak mau mengambil, ya toh. Dirahmati Allah, tugas kita bekerja dengan baik, lalu berdoa keras, lalu semuanya kita serahkan kepada Allah. Semoga Allah menakdirkan kita semua untuk bisa berkorban dengan sebaik-baiknya setiap tahun. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Segala yang baik dan benar itu semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa berkorban setiap tahun. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, bagi yang tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.